Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johana dari jurusan PGMI. Saya akan menceritakan salah satu tokoh Islam, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam binti Imran adalah seseorang tokoh yang dihormati dalam agama Islam. Dikenal karena kisah kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan ketabahan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam lahir dari keluarga yang soleh dan penuh berkah di kota Nazaret, Palestina. Sejak kecil, Maryam diserahkan oleh ibunya untuk dididik di Baitul Maqdis di bawah asuhan Nabi Zakaria alaihi salam. Di sana, Maryam tumbuh menjadi wanita yang sangat taat beribadah, menjaga kebersihan Baitul Maqdis, dan memperdalam pengetahuannya tentang agama. Hana berdoa agar dikaruniai seorang anak laki-laki untuk diserahkan ke Baitul Maqdis. Namun yang dikaruniakan Allah kepadanya adalah seorang anak perempuan, yaitu Maryam. Hana tetap bersyukur atas karunia tersebut dan dengan penuh keikhlasan, Maryam pun tumbuh menjadi wanita yang soleh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa istri Ali Imran. Sayangnya sebelum sang anak lahir, Ali Imran sudah meninggal dunia. Tanpa didampingi sang suami, Hana melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Hana berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Maryam dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Maryam tumbuh menjadi seorang gadis yang solehah dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memilih Maryam sebagai wanita yang suci dan mulia atas izin Allah. Sesuai dengan nazarnya, Hana kemudian mengirimkan Maryam ke Baitul Maqdis setelah dilakukan musyawarah oleh masyarakat kala itu. Perawatan Maryam akhirnya jatuh ke Nabi Zakaria, yaitu sang paman. Nabi Zakaria merawat Maryam di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, Maryam tinggal di tempat khusus. Dia menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa, berzikir, sholat. Ketika malam ia melakukan sholat malam, dan ketika siang tiba dia berpuasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunjukkan keberkahannya kepada Maryam dengan memberikan keajaiban makanan di mihrabnya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu menemukan makanan di sisinya. Ketika Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maryam pun menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran Surah Ali Imran ayat 37. Keberkahan ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Maryam karena ketakwaan dan kesolehannya. Maryam terus menjalani hidupnya dengan penuh ibadah, doa, dan zikir, sehingga ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima salah satu mukjizat terbesar, yaitu mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa campur tangan seorang laki-laki. Peristiwa ini merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam binti Imran adalah wanita mulia, dikenal sebagai As-Siddiqah. Atas kehendak Allah, Jibril meniupkan roh ke arah bajunya sehingga Maryam mengundang Nabi Isa tanpa ayah. Menghindari cemoohan, Maryam mengasingkan diri dan melahirkan di bawah kurma kering, di mana Allah memberinya
berbicara membela ibunya dari tuduhan zina. Kembali ke Palestina, Nabi Isa tumbuh dan menjadi nabi, menunjukkan berbagai mukjizat seperti menyembuhkan yang buta, untuk menghindari pembunuhan. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan keimanan dan kekuasaan Allah yang tanpa batas. Kembali ke Palestina, Nabi Isa pun tumbuh dan diangkat menjadi nabi, menunjukkan berbagai mukjizat seperti menyembuhkan yang buta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuat burung dari tanah liat yang kemudian hidup dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat-mukjizat ini menjadi bukti kenabiannya dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghindari pembunuhan, Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Siti Maryam akhirnya mencapai titik di mana dia bisa berdamai dengan masa lalunya yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Setelah berbagai kejadian yang menimpa dirinya seperti kehilangan orang-orang tercinta dan menghadapi ketidakadilan, Maryam memutuskan untuk mencari kedamaian dan pemahaman lebih dalam tentang hidupnya. Pada titik ini, Maryam mulai menerima kenyataan hidup yang pahit dan memahami bahwa untuk bisa benar-benar bebas, dia harus memaafkan dirinya sendiri dan orang-orang yang pernah menyakitinya. Dengan perjalanan yang sangat panjang yang penuh liku, Maryam belajar bahwa pengampunan adalah kunci untuk melepaskan beban emosional yang selama ini mengikatnya. Kesimpulannya, Siti Maryam adalah contoh nyata tentang keimanan yang kokoh, kesucian, dan ketakwaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan teladan bagi semua umat manusia dalam menjalani kehidupan dengan menjaga kebersihan hati dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Siti Maryam binti Imran adalah salah satu cerita yang penuh dengan makna dan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia. Maryam dikenal sebagai sosok wanita yang suci, taat, dan penuh dengan keteguhan iman. Ia adalah contoh yang sempurna dari keikhlasan, ketabahan, dan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun harus menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang berat, Maryam tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Dibesarkan oleh keluarga yang soleh sejak kecil, Maryam telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan kesucian dan ketaatannya yang sangat luar biasa.
Ketika diutus untuk mengabdi di Baitul Maqdis, ia menjalankan tugasnya itu dengan kepenuhan keikhlasan, selalu dalam keadaan beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian terberat datang ketika Maryam dikaruniai anak tanpa perantara seorang suami, sebuah mukjizat besar yang diberikan Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Meskipun menghadapi celaan dan tuduhan dari kaumnya, Maryam tetap tegar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesendiriannya dan kesedihannya itu, Allah menguatkan hati Maryam dan memberinya ketenangan serta pertolongan. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari rahim Maryam menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, yang sangat luar biasa. Isa alaihissalam tumbuh menjadi nabi yang membawa petunjuk dan mukjizat bagi Bani Israel, melanjutkan perjuangan para nabi sebelumnya dalam menyebarkan ajaran tauhid. Kehadiran Isa alaihissalam menguatkan kedudukan Maryam sebagai salah satu wanita yang paling mulia di sisi Allah. Kisah Maryam ini mengajarkan kita banyak hal, di antaranya adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup, keikhlasan dalam beribadah, dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam menjadi teladan bagi setiap muslimah untuk selalu menjaga kesucian diri, bersabar dalam menghadapi cobaan, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini selain itu mengajarkan juga kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tiada batasnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi. Kisah Maryam binti Imran mengajarkan kita tentang keimanan yang teguh, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kepasrahan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam binti Imran adalah teladan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya, ia selalu bergantung pada doa dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala cobaannya. Kelahiran Nabi Isa tanpa ayah adalah bukti nyata mukjizat Allah yang menegaskan kebesarannya. Kisah ini juga mengajarkan tentang keberanian dalam mempertahankan kebenaran serta pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Kisah Siti Maryam binti Imran adalah salah satu cerita yang penuh dengan makna dan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia. Maryam dikenal sebagai sosok wanita yang suci, taat, dan penuh dengan keteguhan iman. Ia adalah contoh yang sempurna dari keikhlasan, ketabahan, dan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun harus menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang berat, Maryam tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Dibesarkan oleh keluarga yang soleh sejak kecil, Maryam telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan kesucian dan ketaatannya yang sangat luar biasa. Ketika diutus untuk mengabdi di Baitul Maqdis, ia menjalankan tugasnya itu dengan kepenuhan keikhlasan, selalu dalam keadaan beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian terberat datang ketika Maryam dikaruniai anak tanpa perantara seorang suami, sebuah mukjizat besar yang diberikan Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Meskipun menghadapi celaan dan tuduhan dari kaumnya, Maryam tetap tegar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesendiriannya dan kesedihannya itu, Allah menguatkan hati Maryam dan memberinya ketenangan serta pertolongan.
kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari rahim Maryam menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang sangat luar biasa. Isa alaihissalam tumbuh menjadi nabi yang membawa petunjuk dan mukjizat bagi Bani Israel, melanjutkan perjuangan para nabi sebelumnya dalam menyebarkan ajaran tauhid. Kehadiran Isa alaihissalam menguatkan kedudukan Maryam sebagai salah satu wanita yang paling mulia di sisi Allah. Kisah Maryam ini mengajarkan kita banyak hal, di antaranya adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup, keikhlasan dalam beribadah, dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam menjadi teladan bagi setiap muslimah untuk selalu menjaga kesucian diri, bersabar dalam menghadapi cobaan, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini selain itu mengajarkan juga kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tiada batasnya, bahwa segala sesuatu yang terjadi. Demikianlah kisah Siti Maryam binti Ali Imran, memberikan sebuah perjalanan yang penuh dengan keimanan, ketabahan, dan keajaiban. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini, menginspirasi kita untuk selalu berpegang teguh pada keyakinan dan tetap tabah menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.